Desi Natalia Lani dengan NIM 2214201047, kelas A2 Keperawatan semester 3. Saya mahasiswa aktif di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Mata kuliah Sistem Informasi Keperawatan, dosen pengampu Arneta Raintung ST.MT. Nah teman-teman, dalam video ini saya akan menjelaskan materi mengenai yang pertama, discharge planning atau perencanaan pemulangan. Discharge planning merupakan suatu proses yang dinamis dan sistematis dari penilaian, persiapan, serta koordinasi yang dilakukan untuk memberikan kemudahan pengawasan pelayanan kesehatan dari pelayanan sosial sebelum dan sesudah pulang. Discharge planning didapatkan dari proses interaksi ketika keperawatan profesional, pasien, dan keluarga berkolaborasi untuk memberikan dan mengatur kontinuitas keperawatan yang diperlukan oleh pasien saat perencanaan harus berpusat pada masalah pasien, yaitu pencegahan, terapeutik, rehabilitatif, serta keperawatan rutin yang sebenarnya. Slide berikut pemberi layanan discharge planning. Nah, di sini discharge planning tidak hanya melibatkan pasien, tetapi juga keluarga, orang terdekat, serta pemberi layanan kesehatan dengan catatan bahwa pelayanan dan sosial bekerja sama. Proses discharge planning harus dilakukan secara komprehensif dan melibatkan multidisiplin, mencakup semua pemberi layanan kesehatan yang terlibat dalam memberi layanan kesehatan kepada pasien. Selanjutnya, penerima layanan discharge planning. Semua pasien yang dihospitalisasikan memerlukan discharge planning, namun ada beberapa kondisi yang menyebabkan pasien beresiko tidak dapat memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan yang berkelanjutan setelah pasien pulang, seperti pasien yang menderita penyakit terminal atau pasien dengan kecacatan permanen. Nah, di sini tujuan discharge planning yang pertama untuk menyiapkan pasien dan keluarga secara fisik, psikologis, dan sosial, meningkatkan kemandirian pasien dan keluarga. Kedua, meningkatkan keperawatan yang berkelanjutan pada pasien, membantu rujukan pasien pada sistem pelayanan yang lain. Ketiga, membantu pasien dari keluarga memiliki pengetahuan dan keterampilan serta sikap dalam memperbaiki serta mempertahankan status kesehatan pasien. Keempat, menjelaskan tentang keperawatan antara rumah sakit dan masyarakat. Berikut manfaat discharge planning adalah memberi kesempatan kepada pasien untuk mendapat pelajaran selama di rumah sakit, sehingga bisa dimanfaatkan sewaktu di rumah. Tindak lanjut yang sistemis yang digunakan untuk menjamin komunitas keperawatan pasien, mengevaluasi pengaruh dan intervensi yang tercerna pada penyembuhan pasien dan mengidentifikasi yang terencana pada penyembuhan pasien dan mengidentifikasi kekambuhan atau kebutuhan keperawatan baru, membantu kemandirian pasien dalam kesiapan untuk melakukan keperawatan rumah. Poin selanjutnya, pelaksanaan. Proses discharge planning memiliki kesamaan dengan proses keperawatan. Kesamaan tersebut bisa dilihat dari adanya pengkajian pada saat pasien mulai dirawat sampai dengan adanya evaluasi serta dokumentasi dari kondisi pasien selama mendapatkan perawatan di rumah sakit. Selanjutnya,
Materi yang kedua, penilaian beban kerja. Pengertian beban kerja. Beban kerja perawat adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh perawat berdasarkan perhitungan dan pengalaman dalam satuan waktu tertentu menurut Arjanti dan Irbantoro 2022, Nadifa Arfal 2022. Analisis beban kerja perawat dapat dilihat dari aspek-aspek seperti tujuan yang dilaksanakan berdasarkan fungsi pokok dan tugas tambahan dilakukan, jumlah pasien yang akan dirawat, kapasitas kerja menurut pendidikan yang diperoleh, waktu kerja yang digunakan untuk melakukan pekerjaannya sesuai dengan jam kerja berlangsung setiap hari, dari keseluruhan fasilitas yang dapat membantu perawat menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Prospektif, misalnya saja para peneliti akan melakukan studi prospektif untuk mempelajari bagaimana orang-orang yang rentan terhadap virus tertentu bereaksi terhadap paparan padahal mereka tidak benar-benar tertular virus tersebut. Studi prospektif seringkali bersifat longitudinal, artinya peneliti kemudian menindaklanjuti partisipan atau melacak kesehatan mereka dari waktu ke waktu untuk memantau apakah mereka mengembangkan kondisi medis yang dimaksud. Selanjutnya, retrospektif. Pengertian studi prospektif adalah meneliti apakah orang yang sehat tetap memiliki risiko atau paparan positif akan menderita sakit atau tidak pada waktu mendatang. Dengan kata lain, ingin melihat dan membuktikan ada atau tidaknya hubungan atau asosiasi antara faktor risiko dan penyakit. Nah, selanjutnya retrospektif. Studi retrospektif adalah proyek penilaian yang melibatkan peninjauan hasil paparan dari perkembangan insiden medis yang telah terjadi. Mirip dengan penelitian prospektif, peneliti yang melakukan penelitian ini juga tertarik untuk mempelajari perkembangan kondisi medis tertentu pada partisipan. Mereka menggunakan data ini untuk mengidentifikasi dan membuat kelompok orang-orang yang rentan terhadap kondisi tersebut dan mempelajari status paparan subjek dan hasil medisnya. Peneliti biasanya menggunakan data yang sudah ada untuk membuat analisis dan kesimpulan baru tentang hasil yang diinginkan. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Hai teman-teman, nah jadi saya akan mempromosikan kampus saya. Nah mungkin teman-teman bertanya di manakah kampus saya berada. Nah jadi ini brosur untuk mahasiswa atau teman-teman yang ingin lanjut kuliah di kampus swasta dan sangat terbaik. Nah jadi di sini kampus saya terletak di Kota Manado, Sulawesi Utara, yaitu Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di sini ada Fakultas Teknik, Fakultas Hukum, Fakultas Sastra, Fakultas Pertanian, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan Fakultas Keperawatan. Nah teman-teman, tunggu apa lagi? Yuk bergabung bersama kami di keluarga besar Universitas Pembangunan Indonesia Manado.